Ini alhamdulillah buku yang luar biasa ini, ya. Ini idenya sangat-sangat mendadak. Jadinya saya ini kebetulan sebagai penulis buku, saya sudah menulis 10 buku. Yang terakhir itu bestseller 32 eksemplar, judulnya Berhenti Kerja Semakin Kaya. Sehingga makin banyak orang yang bekerja, tapi ada juga yang nggak kaya-kaya gitu kan. Ya. Itu saya melihat kiprah Kapolda yang luar biasa. Teramat saya kalau itu tidak dibukukan, ya. Karena apa? Ini bisa menjadi motivasi tidak hanya di lingkungan Polri, ya, tidak hanya buat generasi Polri yang bawah, ya, yang berikutnya, tapi juga buat teman-teman di TNI dan juga teman-teman di masyarakat sipil. Sehingga akhirnya setiap ada pertemuan saya mencoba memprovokasi Mas Arief, ya. Terus terang aja nggak gampang ternyata gitu loh, karena begitu rendah hatinya beliau sendiri nggak mau dibukukan. Dan alhamdulillah Allah juga mempertemukan. Saya punya saudara yang luar biasa yang sudah menulis puluhan buku, mengedit banyak buku, wartawan nasional yang kiprahnya sudah pernah kerja di media Indonesia, Metro TV, macam-macam, yaitu Nurkolis Basari. Jadi Nurkolis. Nah, ketika saya menyampaikan Mas Nurkolis tentang Mas Arief, beliau adrenalinnya naik. Wah, ini tokoh yang luar biasa ini Mas aku ada. Saya sudah menulis banyak buku, tapi jarang sekali ketemu tokoh seperti ini. Dan saya tahu Mas Nurkolis kalau ngomong itu apa adanya. Dan saya ini punya teman-teman yang orangnya belak-belakan, ya kayak saya gitu. Nah, dan beliau bilang, saya kalau mendapat amanah, insya Allah saya siap. Wah, saya bilang ini luar biasa ini. Langsung begitu ada Hari Pers Nasional di Batam, saya datang ke sana, saya merayu Mas Nurkolis untuk dari Batam nggak usah kembali ke Jakarta, tapi langsung ke Pontianak, yaitu pada tanggal 10 Februari. Ya, jadi ini saya kira mungkin salah satu buku yang paling cepat dipersiapkan di Indonesia ini gitu. Hanya kurang lebih 2-3 minggu gitu. Ya. Tapi karena itu tadi poin terpentingnya adalah bahwa semuanya, ya, tokohnya, kemudian juga penulisnya dan juga editornya, ya. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi sebenarnya. Ya. Jadinya ketika tokohnya ini maju mundur gitu kan, malah mau dimundurkan bulan Juni, nggak tahu tanggal berapa atau tahun berapa gitu. Ada tokoh yang luar biasa di belakangnya, yaitu Mbak Niken Manwara Arief Sulistianto. Nah, jadinya kenapa buku ini dinamakan Salam Zero? Karena memang beliaulah yang menggemakan Salam Zero pertama kali ketika beliau menginjakan kaki di Kalimantan Barat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat. Salam Zero berisi zero tolerance, zero penyimpangan, zero pungli, dan zero KKN. Dan itu beliau berusaha menginternalisasikan ke seluruh jajaran di Polda Kalbar. Sehingga ya alhamdulillah, insya Allah Polda Kalbar ini menjadi Polda yang dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh rakyat Indonesia, menjadi Polda yang terdepan, Polda yang anti KKN. Yang saya sudah berapa buku saya tangani, tapi baru kali ini saya merasakan energi yang luar biasa melimpah. Dan tentu ini tidak lepas dari tokoh sentral yang ada di dalam buku ini. Saya bayangkan dalam 3 minggu saya kerjakan editing maupun kemudian mengkoordinasi desain, grafis, dan layoutnya, sampai kemudian mengawal percetakannya supaya sesuai dengan deadline. Saya harus hanya kira-kira 2-3 jam tidur selama itu, tapi saya tidak jatuh sakit. Saya malah bersemangat. Karena itu saya merasa kalau mengucap nyanyinya Bang Roma Irama, kalau ada anggota jajaran Polda yang tidak mendapat energi berlimpah, itu namanya sungguh terlalu. Menjadi pemimpin. Pemimpin itu bisa melayani. Pemimpin itu harus mengayomi, memberikan solusi dan tidak membebani, serta berani mengambil keputusan yang terbaik untuk kebaikan, bukan untuk kesenangan. Syukur dan kebaikan yang dilakukan itu
bisa menyenangkan semua orang, maka itu akan lebih baik. Tetapi kita harus sadar bahwa setiap keputusan mungkin ada yang senang dan tidak senang. Itu adalah suatu risiko yang harus diterima oleh seorang pemimpin yang mungkin akan berakibat pada posisi yang didudukinya. Memang perlu keberanian untuk menanggung risiko, dan tentunya sebelum memutuskan harus sudah melakukan kalkulasi dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Orang yang takut menerima risiko sehingga tidak berani mengambil keputusan adalah seorang yang safety player dan jelas bukan seorang pemimpin. Untuk sampai pada titik itu memang perlu satu proses diferensial, karena mustahil seseorang akan bisa tiba-tiba menjadi seorang pemimpin yang baik tanpa melalui tes mission. Laut yang tenang tidak akan membuat seorang pelaut tangguh. Seorang pelaut yang tangguh akan mampu berlayar menembus gelombang dan badai untuk berlabuh di Pulau Harapan. Kalau tidak mampu jadi pelaut tangguh, jangan coba-coba berlayar. Nanti kapalnya akan tenggelam. Lebih baik jadi penumpang sampan saja yang rutenya menyusuri pantai dan air yang dangkal. Salam Zero, Polda Kalbar. Dari atas Awan Etikom 21 Januari 2015, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Arief Sulistianto, MSI. Buku ini adalah representasi dari ide, konsep, dan kegiatan Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Arief Sulistianto, MSI, sejak mulai menjabat menjadi Kapolda Kalimantan Barat tanggal 13 Mei 2014, dan insya Allah buku ini akan ada edisi-edisi selanjutnya. Kepada Kapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Arief Sulistianto, MSI, dan penulis buku Komisaris Polisi Sumardi Guntur Rahayu, kami undang tampil ke depan. Hadirin sekalian, akan kita saksikan bersama launching buku Salam Zero yang ditandai dengan penarikan selubung gambar buku Salam Zero. Selanjutnya, penyerahan buku dan hal penting yang perlu kita garis bawahi. Pertama, tentu ini adalah suatu karya original dan karya monumental. Artinya, Pak Kapolda sudah meninggalkan sesuatu yang akan tinggal dan hidup sepanjang masa. Ini sesuatu yang luar biasa. Buku nanti insya Allah nanti akan menggantikan kita manakala kita sudah pindah ke alam yang satunya. Nah, oleh sebab itu saya katakan ini suatu karya monumental dan original. Kemudian saya melihat, rasanya kali kalau salah tolong dikoreksi. Rasanya baru Kapolda sekarang ya ada nulis-nulis buku ya, ada merekam semua kegiatan beliau dalam kepemimpinan di Polda Kalbar ini, kemudian dibentukkan, dibuat dalam suatu buku. Nah, mudah-mudahan komentar ini tidak salah. Tapi rasa-rasanya apa
Apalagi saya lahir di sini, besar di sini, meskipun sekolahnya di mana-mana gitu ya. Tapi saya rasa gitu. Oleh sebab itu sekali lagi selamat Pak Kapolda. Meskipun Bapak nanti kalau bintangnya sudah nambah, tetap aja orang Kalbar katakan ada Pak Arif, dan selalu ada Pak Arif di Kalbar. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya saya melihat rasanya saya juga ingin iri juga ya, punya anak buah yang bisa merekam. Sudah sejak awal itu sangat dekat dengan media, Artinya keterbukaan inilah yang menjadi kunci sukses beliau, dan tidak ada yang ditutupi dan semuanya smart, sehingga mengantarkan beliau sampai ke sebagai Kapolda di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ini sebelumnya sudah dapat protes oleh video barusan. Ada pesan-pesan seperti itu ketika Mas Arief mengatakan kepada Budiono Tan, saya tidak takut dicopot, dan itu disaksikan oleh banyak anak buah. Saya kira itu adalah sebuah teladan yang harus kita catat dalam buku ini. Bapak Ibu, saya melihat bahwa keberanian itu harus didukung. Orang Amerika bilang courage never stand alone, gitu ya. Keberanian itu tidak pernah sendirian. Nah, hari ini kita berkumpul di sini untuk mendukung Mas Arief dan mengatakan bahwa keberanian itu tidak pernah sendirian. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Kapolda, Brigjen Arief, ini Kapolda yang hebat dan juga Arief, Pak, sesuai namanya. Dan juga para undangan, ya, yang menurut saya juga hebat, Pak. Ini kalau nggak hebat, Pak, nggak akan datang ke sini, Pak. Pembahasan juga hebat-hebat juga sih. Soalnya apa, kalau nggak datang ke sini? Bukunya panas, Pak. Serius. Kalau orang baca buku ini, Pak, kalau dia tidak pro pemberantasan korupsi, tidak pro dengan pelestarian lingkungan dan lain-lain, Pak, panas, Pak. Dia nggak akan bisa datang ke sini. Ya, saya baca PDF-nya dari Pak Nurholis, ini memang panas, Pak. Jadi kalau setan baca ini, Pak, waduh, itu udah semakin panas dan dia pasti akan keluar dari ruangan ini. Jadi ini buku panas, Pak. Saya mengapresiasi betul buku panas ini, ya, karena saya yakin buku panas ini akan bisa membuat baik Polri, ya, dengan Polri dan jajaran. Tadi kan hapus dulu buku panasnya ini. Oke, saya tadi minta kepada moderator supaya saya yang paling terakhir saja, ya, karena saya paling junior dan saya yakin sayalah pembahas, ya, yang baru pertama kali bertemu Pak Arief. Selama ini saya belum bertemu. Jadi sudah direncanakan mau ketemu nggak jadi, Pak. Jadi ini merupakan ya takdir saya ketemu hari ini di ulang tahun Pak Arief, ya. Dan itu suatu penghargaan buat saya, apalagi saya diminta untuk membahas buku ini. Ya, ini luar biasa. Saya tadi ketemu pertama kali Pak Arief di depan, dari mobil saya lihat, kesan pertama begitu menggoda. Betul, kesan pertama begitu menggoda karena senyumnya, Pak. Saya dari mobil udah dikasih senyuman. Wah, luar biasa nih Pak Kapolda ini. Ya, saya baru pertama kali pilot dan itu menggoda. Ya, kesan selanjutnya terserah Anda sih sebetulnya. Ya. Nah, dan ini Pak, dengan senyuman saja saya bisa melihat bahwa ini Kapolda yang beda dari yang lain. Saya cerita, Pak, ya. Saya selama ini, Pak, kalau ketemu jenderal itu takut. Makanya kalau saya ketemu jenderal saya nggak berani sendiri. Saya selalu minta teman, Pak, ini Pak ada jenderal mau ketemu, betul. Minta saya didampingi oleh orang lain. Saya takut, Pak, karena saya takut dijadikan fitnah. Gitu, ya, nggak ada orang yang melihat, nggak ada saksinya, tiba-tiba ada sesuatu kan bahaya. Gitu. Tapi kalau saya lihat dengan senyumannya Pak Arief ini saya nggak takut. Saya nggak takut. Jadi ini luar biasa, saya kira pertemuan saya dengan Pak Arief dan juga jajaran dari Polda Kalimantan Barat, ya.
Dan ini terus terang ini merupakan launching buku yang pernah saya hadiri yang paling mengharukan saya. Terharu saya. Karena ternyata masih ada jenderal yang seperti begini. Dan juga penulis buku yang juga seorang polisi. Itu mengharukan saya. Jadi kalau dilihat apa yang tadi divideokan itu menurut saya ya, memang Pak Arief ini adalah orang yang langka, ya, luar biasa. Dan saat ini kita memang butuh orang yang langka dan luar biasa. Kalau kita hanya butuh orang-orang biasa saja, ya Indonesia ini tidak akan maju. Nah, ini kita butuh memang orang luar biasa. Kalau bahasa saya di teman-teman, saya kebetulan wakil ketua forum pemimpin redaksi di Indonesia, ya. Jadi kalau kalimat saya biasanya saya bisa bilang revolusioner, ya. Dan Pak Arief ini salah satu menurut saya Kapolda yang memang revolusioner. Dan mungkin satu-satunya, karena saya nggak dengar yang lain. Nggak tahu Mas Arief ya. Saya baru pertama kali ketemu loh Pak, tapi biasanya saya sih objektif ya. Nah gitu ya. Jadi kalau saya lihat tadi dari video dan juga dari membaca buku ini, mohon maaf Pak Arief, saya belum sempat baca buku semua. Ya nanti saya akan lanjutkan nanti kalau di Jakarta. Tapi intinya saya melihat bahwa Pak Arief ini dari inti semua yang ada di sini adalah bahwa Pak Arief ini menjadi teladan yang baik. Dan saat ini kita sangat kekurangan yang namanya teladan. Kalau jargon anti korupsi Pak, itu sudah banyak. Di mana-mana pun ada. Seperti Pak moderator tadi kan ada yang pakai pin-pin sekarang. Tapi jargon ya sebatas jargon. Tidak pernah ada aplikasinya di lapangan. Yang kita cari adalah orang-orang yang bisa mengaplikasikan jargon itu menjadi suatu kenyataan. Dan itu memang tidak gampang, sulit sekali, gitu ya. Jadi dengan hadirnya buku ini Pak Arief menjadi teladan yang saya kira memang akhirnya beliau ini bukan di tataran orang yang sembunyi-sembunyi. Presiden direkturku Pak Yahya gini, wah itu kok kamu tidak pernah keluar biaya-biaya ya gitu. Iya Pak. Jadi tidak ada luar biasa tuh rupiah? Iya waktu terungkap itu justru iya. Kami nggak enak hati kan, Pak Yahya nggak enak hati. Terus kata Pak Yahya, itu terbang ke Medan, ke Batam itu gimana gitu? Itu kayak dananya Pak Arief. Karena Pak Arief memang punya dana cadangan. Enggak, saya dulu, saya konfirmasi dulu dengan Bapak. Benar itu Pak tidak dana dari BCA Pak? Artinya pakai dana dari negara sendiri. Kita berikan aplaus dulu deh. Luar biasa ini. Karena itu kejahatan perbankan nasional Pak, tapi BCA yang melapor. Sebenarnya bank-bank lain juga kena. Terus karena Pak Yahya, ini boleh dicerita ya Pak ya. Jadi karena Pak Yahyanya gak enak hati, wah ini gantiin ya uang operasionalnya. Saya gak enak nih sama Pak Arief. Uang itu bukan uang sogokan loh Pak, uang operasionalnya yang sudah kita keluarkan. Tapi saya gimana ya bawa uang ini? Akhirnya saya bungkus kado yang rapi sekali. Terus ke tempatnya Pak Arief, Pak Arief ini dari BCA. Oh ya terima kasih ya Wan, katanya gitu. Terus besoknya saya dipanggil sama Pak Arief. Wah nih, ternyata itu dalamnya isinya uang. Aku pikir jam dinding BCA karena saya bungkus dengan rapi. Kamu ini gimana? Ya saya dicuci otak seharian di ini ya. Saya tuh waktu itu baru merasa gini, ya ampun baru ketemu polisi yang kayak begini ya gitu. Saya jaksa-jaksa saya menyampaikan laporan ke saya sejak Pak Kapolda Pak Arief yang baru, perkara pidung banyak masuk. Artinya Bapak sebelum Pak Kapolda Arief, rekan-rekan saya, jasa-jasa saya, ya santai-santai, perkaranya sedikit. Yang saya pelajari adalah bahwa kita ini adalah pelayan untuk membersihkan semua kejahatan di masyarakat. Bahasanya adalah mengatakan, saya menyajikan dengan piring yang bersih di atas meja. Padahal yang disajikan itu adalah tugas-tugas. Buktinya tadi, tindak pidana kriminal umum. Itu BP baru ditangkap, itu tugas lagi jaksa, hakim, dan apa segala macam. Saya yang memberikan kata sambutan
foto terakhir. Saya bilang, udahlah, saya akan membersihkan sekaligus cuci piringnya. Karena piringnya harus dikembalikan kepada masyarakat dengan bersih. Artinya tugas kita adalah melayani masyarakat dengan membersihkan kejahatan dari masyarakat. Pertanyaan berikutnya, saya sebetulnya nggak berani bertanya, Pak. Ini Jero, salam Jero ini pembelajaran buat saya mengatakan bahwa revolusi mental itu adalah mengasah integritas dengan berani Jero. Ini ilmu yang saya terima. Saya ingin belajar lagi, Pak Profesor, guru besar saya. Kalau Bapak tiba saatnya dicemplungkan di samudra, karena tadi Bapak melihat sampan katanya cukup berlayar untuk di sungai. Polisi tidak cukup lagi untuk berlayar di sungai, tapi di samudra, terutama dengan program Jokowi yang poros maritim, polisi harus berlayar di samudra. Kalau tiba saatnya Bapak dicemplungkan di samudra itu dan dicemplungkan oleh Jokowi dengan membawa bendera Polri 1, ilmu apa yang akan Bapak ajarkan ke saya? Terima kasih, Pak. Kasus yang dilaporkan petani sejak tahun 2009 terungkap dan pelakunya tertangkap. Alhamdulillah, doa ribuan petani, Pak, 25 desa, 6 kecamatan, 10.977 kakak yang sudah digelapkan uangnya oleh saudara Budiono Tan kurang lebih 200 miliar. Sekarang sedang berjalan persidangan, Pak. Kami selalu berkoordinasi dengan Pak Kapolres kami, dan juga tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Kami berdoa, Pak, dan berharap semoga Bapak menjadi Kapolri di depan. Nah, kita siap. Ditanggung free. Oh iya. Baru pertama kali ketemu. Baru pertama kali. Aduh, makasih ya. Sama-sama. Terima kasih bagi saya. Ini fee-nya editor ya. Kadang ya. Terima kasih banyak, Pak. Dilanjutkan dengan foto bersama.